Ji. Ya, gimana kabarnya ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya semua ya. Baik semua ya. Alhamdulillah. Bu Zahra, Bu Holidang, Mbak Kenyo, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah pada bergabung di tempat yang berbahagia ini, yang meskipun berjauhan ya, kita online, tapi bukan berarti tali silaturahmi kita terputus ya, tapi kita masih tetap bisa berhubungan, tetap belajar bersama, tetap sharing bersama ya. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan semuanya rezekinya lancar. Amin. Mudah-mudahan semuanya bisnisnya lancar, sukses, Amin. dan sehat selalu. Amin. Oke. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas, amin. Oke. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur dan semua stafnya juga. Terima kasih atas diberikan waktu kami dari sebagai tenaga ahli di Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur untuk berbagi semangat dan berbagi ilmu untuk bisa belajar bersama. Untuk kali ini sudah siap semuanya ya kita belajar? Siap. Sudah siap. Oh, semuanya sudah siap. Sudah ada yang sudah menyiapkan alat dan bahannya? Belum. Belum, tidak apa-apa, nggak masalah, sing penting hadir ya. Oke. Kita nanti siap. Betul. Kita nanti belajar bersama, kita buat gift box. Nah, gift box-nya tapi nanti bagaimana itu bisa bermanfaat untuk usahanya kita, bermanfaat untuk kalau kita menjual gift box kita, jadi bermanfaat untuk keluarga kita juga. Maukah? Mau, sangat mau. Oke, siap. Kalau sudah mau, kita mulai. Saya akan share materi saya. Mohon izin untuk mic-nya semuanya nanti dimatikan, biar nanti lebih konsentrasi teman-teman yang lain dan monitornya nanti semuanya melihat materi saya. Nonton ya? Mohon izin mic-nya semuanya di-mute semuanya. Oke, terima kasih. Bu Halidah, mic-nya boleh ditutup dulu ya. Oke, mohon izin saya mau share materi kali ini adalah bentar ya teman-teman, saya siapkan materinya. Sudah terlihatkah materinya? Sudah terlihatkah? Boleh dikasih informasi sayanya, karena saya tidak bisa lihat layar teman-teman. Sudah. Oke, matur sembah nuwun kalau sudah terlihat nih. Oke. Kita sekarang belajar bersama teman-teman pada tanggal 3 September ini, kita belajar bersama bagaimana kita membuat gift box eksklusif. Nah, eksklusifnya itu karena nanti berfungsinya bisa buat macam-macam. Bisa buat hantaran, bisa buat produknya jenengan yang tadinya tidak ada bungkusnya, akhirnya bisa terbungkus, akhirnya bisa menjadi nilai value produknya dan harganya bisa naik. Bisa juga kita menjual gift box tersebut, bisa juga untuk kita memberi hadiah kepada orang tercinta kita buat gift box sendiri aja, kenapa tidak ya? Oke. Ini adalah materi, jadi akan saya sampaikan materi ini secepat mungkin teman-teman, ini sekedar untuk informasi untuk teman-teman apa sih gift box itu. Dan nanti selanjutnya kita saya memperkenalkan alat bahan dan kita mulai praktek bersama. Kita nanti belajar bersama, sambil lalu pada waktu belajar bersama kita boleh nanti teman-teman bisa bertanya secara live. Jadi kita langsung, jadi saya bisa sambil mengerjakan sambil menjawab pertanyaan teman-teman. Gitu ya. Oke, teman-teman, gift box adalah merupakan seni dan kerajinan yang didesain untuk kita bisa memberikan hadiah kepada orang lain dengan cantik,
dengan unik, dengan hasil karya sendiri, karena kita mengerjakannya dengan hati, agar memberikan kesan menarik dan uniknya tadi. Boleh dalam bentuknya, boleh dalam warnanya, boleh karena ada aksesorisnya yang menarik, juga boleh dari bahan bakunya. Misalkan bahan bakunya, gift box-nya dilapisi oleh kain batik, boleh. Gift box-nya dilapisi oleh kertas kado, boleh. Gift box-nya dilapisi oleh kertas yang lainnya, semua bisa diinovasikan dan dikreasikan dengan gift box tersebut. Dan nanti kita belajar bagaimana teknik dasarnya dulu. Untuk inovasi kreasinya nanti silakan teman-teman berekspresi sendiri ya. Oke, fungsinya gift box di sini nanti kita akan belajar bahwa gift box itu bisa merupakan sebagai kemasan, sebagai melindungi barang. Jadi kalau kita misalkan berjualan produk tas atau plat atau aksesoris, bros dan yang lainnya, kalau misalkan itu ada boxnya, ada boxnya itu terlihat lebih cantik dan mengangkat nilai daripada produk tersebut. Juga bisa untuk melindungi kalau misalkan nih itu harus di delivery order, harus dikirim, itu akan melindungi daripada produk kita itu dari kotor, dari panas, dari rusak, dari goncangan juga. Jadi itu adalah merupakan fungsi daripada gift box. Dan juga fungsinya juga mengangkat nilai produknya teman-teman itu menjadi lebih berharga. Kalau produk kita diberi gift box yang lebih bagus, akhirnya mengangkat produk kita yang kemarinnya produk kita, tasnya kita misalkan, kita jualnya itu 100.000. Tapi karena kita kemas dengan gift box kita kemas dengan bagus, jadi orang akan membeli produk kita itu lebih terkesan lagi. Apalagi sekarang zamannya kita jualan online ya. Kalau kita jualan online, orangnya lihat produk kita di Instagram atau di WhatsApp atau di e-commerce dan yang lainnya, akhirnya beli tas atau platnya ibu. Terus jenengan dikasih gift box untuk packagingnya. Bayangkan bagaimana rasa gembira bahagianya konsumen kita. Dan itu akan memberikan efek yang besar sekali buat usaha kita. Pertama, efeknya mereka bahagia dan senang karena kita menghargai, salah satunya itu kita menghargai produk kita juga menghargai konsumen kita. Akhirnya kan mereka senang. Kalau mereka sudah senang, akhirnya mereka memberikan testimoni kepada usaha kita dengan testimoni yang baik. Enak beli tasnya di miliknya Bu Catur misalkan, karena kemasannya bagus dan itu akhirnya pada waktu tas yang dibeli dari Bu Catur itu bisa dibuat untuk hadiah kepada orang yang tercintanya. Jadi mereka akhirnya bisa memberikan informasi kepada yang lain dan bisa akhirnya yang lainnya juga tertarik beli produknya jenengan. Jadi fungsinya sangat banyak sekali. Berfungsi untuk melindungi barang kita, berfungsi untuk meningkatkan value daripada produk kita, juga melindungi barang kita dari panas, dari kotor, dari kerusakan dan yang lain-lain. Jadi sangat penting ya. Karena sangat penting, ayo kita nanti belajar bersama tentang gift box. Oke. Alat dan bahannya sangat sederhana dan ini mudah didapatkan di mana-mana. Untuk yang sekarang kita belajarnya pakai alat bahan yang sudah saya siapkan, itu adalah karton tebal. Jadi karton tebalnya yang seperti ini, yang yellow, karton yellow itu ya. Terus ada kertas Samson. Nah, kertas Samsonnya yang seperti ini, kertas Samsonnya. Jadi kita pakai kertas yang coklat, tapi boleh teman-teman kalau sekarang sudah memang ada yang menyiapkan alat bahannya, boleh pakai kertas apa saja. Yang penting bisa untuk melapisi bagian luar dan dalamnya. Terus yang penting adalah ada gunting, ada lem. Kita itu secara ini aja, sebagai aksesoris boleh dipakai atau boleh tidak. Dan ada isolasi kertas itu untuk membantu nanti melekatkan kartonnya agar bisa terbentuk menjadi kotak. Ada mika bening, ada penggaris, dan kalau bisa juga ada cutter. Kalau guntingnya terlalu kecil, tidak terlalu besar, jadi bisa dibantu dengan cutter. Jadi alatnya sangat sederhana sekali kan? Dan itu mudah didapatkan di mana-mana. Harganya pun juga murah. Untuk karton tebalnya itu kita bisa beli lembaran besar, itu harganya hanya sekitar 8.000-an. Dari harga yang sekian itu bisa dibagi menjadi 4. Kalau bisa menjadi 4 seperti ini, yang sudah saya pegang ini,
Dan ini nanti bisa dibagi lagi sesuai dengan custom, sesuai dengan produknya teman-teman. Jadi kalau beli lembaran, kita bisa mengerjakannya bisa sesuai dengan permintaan, sesuai dengan ukuran barang kita, jadi bisa disesuaikan semuanya. Untuk kertasnya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan budgetnya, sesuai dengan apa yang diharapkan boxnya ini untuk apa. Itu ya. Jadi alat bahannya sangat sederhana dan mudah didapatkan. Ini adalah informasi mengenai yang akan kita garap nanti, teman-teman. Jadi di sini kita nanti membutuhkan ukuran dengan karton kuning adalah kita membuat karton bagian badan, bagian bawah, dan nanti ada tutupnya juga. Untuk yang bagian badan nanti panjangnya 19 cm, lebarnya 16 cm, nanti masing-masing pojoknya dipotong 3 cm, 3 cm, jadi ukurannya itu nanti 3, 10, 3. Terus 3, 16, 3, panjang dan lebarnya. Itu sesuai dengan yang ada di gambar ini ya. Sesuai dengan yang ada di gambar ini. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan sesuai dengan ukuran. Untuk sekarang karena tutorial, jadi teman-teman ikuti ukuran yang sudah saya buat. Oke? Itu adalah badannya. Untuk sekarang adalah tutupnya. Nah, tutupnya sendiri nanti kita pakai tutup ukurannya 17,5 cm untuk ukuran panjangnya, lebarnya 14,5 cm. Nanti masing-masing dipotong pojoknya 2 cm 2 cm. Nah, seperti ini 2 cm 2 cm ini nanti. Terus bila ada tutupnya nanti misalkan teman-teman nanti ada tutup di tengahnya sini ya, biar produknya kelihatan tidak tertutup, nanti kita akan praktekkan itu, nanti kita kasih mika dan kita kasih lubang di tengah-tengahnya ini. Kita kasih lubang di tengah-tengahnya ini, nanti kita praktekkan bersama. Jadi kita nanti punya beberapa ilmu bagaimana kita boxnya misalkan ingin ditutup semuanya. Tinggal aja nggak usah dikasih lubang tengahnya. Tapi kalau ingin produknya kelihatan ya dari luar gitu kan terlihat cantik ya. Jadi nanti kita juga belajar bagaimana cara melobanginya, bagaimana cara mengukurnya, bagaimana cara mengelemnya untuk bagian tutup itu. Oke? Nah, oke, mengenai badan dan tutup sudah kita jelaskan. Misalkan Bapak tutupnya itu tidak pakai karton, pakai mika semuanya boleh. Nanti ada beberapa contoh yang saya mau tunjukkan untuk teman-teman bahwa tutup itu boleh fungsional, boleh ada boxnya, ada kartonnya atau mika semuanya itu bisa dimanfaatkan, gitu ya. Misalkan kalau yang pakai tutupnya bawahnya batik, ini saya kasih contoh, ini yang bawahnya batik dan ini adalah tutupnya mika semuanya. Jadi tinggal diukur mikanya aja. Yang di sini yang diperlukan oleh teman-teman yang wajib diketahui adalah untuk bagian badan dan untuk bagian tutupnya itu harus ada selisih 0,5 cm. Kalau tadi misalkan badannya ini ukurannya 17 cm, jadi tutupnya harus 17,5 cm. Kalau lebarnya 14 cm, tutupnya harus 14 cm setengah. Jadi harus dibeli 0,5 cm lebih. Agar kenapa? Agar bisa ditutup kembali. Agar produknya bisa ditutup lagi. Ya, bisa ditutup lagi. Oke, dan itu adalah macam-macam tutupnya. Nah, jadi biar bisa ditutup kalau ada selisih setengahnya. Seperti ini. Ada selisih 0,5 cm-nya dari ukuran badannya dan ada ukuran tutupnya. Jadi biar bisa ditutupkan ini. Nah, untuk yang lubang ini nanti bisa diberi mika untuk ukuran mikanya. Tapi itu terakhir. Jadi dilapisi dulu kertas lapisan dalam sama luarnya dulu, dilapisi, baru nanti mika terakhir itu dipasang. Oke, itu. Nah, untuk potong kertas pelapis luar dan dalamnya. Sekarang saya memberikan informasi teman-teman karena perlu diperhatikan untuk bagian luarnya. Tadi kan kita memotong bagian dalamnya, bagian karton tebalnya ya, bagian karton tebalnya dengan ukur-ukuran yang kita sudah siapkan. Nah, kalau untuk ukuran daripada
bagian kertas bagian luarnya, yang saya pegang ini adalah kertas Samson. Kalau teman-teman mau pakai kertas kado silakan, dan yang lainnya tidak apa-apa. Kalau seperti ini adalah ini untuk bagian bawahnya ya, ini bagian badannya. Untuk posisi bagian dalam itu teman-teman bisa diblat dari kartonnya setelah dipotong di cutter gitu ya. Itu pas semuanya ukurannya. Ukurannya semua pas ya, semua pas. Potong ukuran kertas luar untuk badan sekelilingnya itu ya. Jadi untuk sekelilingnya, untuk bagian luarnya ditambah 1,5 cm. Nah, ini saya tempelkan. Jadi ada tambahan 1,5 cm di sisi-sisinya. Ya. Bila ingin ada lubang di tengahnya, untuk yang tutup, bila ingin ada lubang di tengahnya, jadi seperti ini. Teman-teman bisa dipotong 2 cm, 2 cm di sampingnya. Jadi seperti ini, bisa dipotong masing-masing ada selisihnya, ada 2 cm. Jadi yang ditempel terlebih dahulu, nanti pada waktu kita akan memberikan lapisan, itu yang ditempel terlebih dahulu adalah ya. Gambarnya, Bu. Cuman Kenapa? Gambarnya nggak kelihatan. Gambarnya apa enggak kelihatan? Gambarnya fotonya nggak kelihatan yang Bu Faiz. Oh iya, nanti. Oke, nanti ya. Enggak apa-apa. Kita lihat slide materi dulu, nanti baru produknya kita jelaskan lagi. Oke. Ya, saya jelaskan materi di slide terlebih dahulu, bentar lagi selesai, baru nanti akan saya perlihatkan semua produknya. Oke? Oke. Jadi itu ya. Jadi nanti kalau pada waktu mengerjakannya itu yang ditempelkan kertasnya adalah bagian dalam terlebih dahulu, baru bagian luar. Ya, baru bagian luar. Nah, udah. Ayo kita mencoba. Jadi teman-teman, selamat mencoba dan terima kasih. Nah, sekarang kita mulai akan menjelaskan kepada teman-teman. Oke. Nah, di sini ya. Berbagi. Ya, teman-teman sudah lihat wajah saya ya? Sudah? Sudah lihat produknya juga, sampun. Oke. Ya. Ada yang sudah menyiapkan bahan bakunya? Ada? Belum. Belum, tidak apa-apa. Jadi kita belajar bersama. Nah, yang tadi yang saya jelaskan di materi, teman-teman. Oke, bisa nggak ya wajah saya lihat di sini? Sebentar. Sudah kelihatan. Sampun ya, sampun kelihatan ya wajah saya. Oke. Ampun, Bunda siap. Faiz. Terlihat cantik. Kelihatan ya, sudah cantik ya. Oke. Teman-teman, gift box itu kan tadi saya menjelaskan sangat penting ya. Jadi saya kasih contoh, nah biar terlihat semuanya. Alat bahannya ya, sudah ya tadi, karton seperti ini. Kita pakainya karton yellow yang tebal. Nah, karton yellownya di sini tebalnya 0,7. 0,7. Sesuai dengan selera. Oke. Terus pelapisnya Bentar, Bun. saya pakai. Saya catat, Bun. Saya catat. Oke. Karton yellow. Siap. Yellow 0,7 gram. Oke. Terus ya, kita belinya untuk lebih murahnya kita belinya 1 lembar besar, ukurannya A3. Untuk lebih murahnya ya. Itu harganya 8.000 1 lembarnya. Bisa beli di Jalan Kenjeran atau di toko buku di sekitar teman-teman. Itu boleh. Nah, Di mana, terus Bunda? di Jalan Raya Kenjeran, di toko kertas, di situ ada Ini ya, Bu Faiz. mana coba lihat. Oh iya Seperti betul. Cucok. Ya. Siap. Oke. Nah, jadi untuk kertasnya, untuk yang saya praktekkan sekarang adalah saya pakai kertas Samson. Kertas Samson ini yang 4 gram. Ya. Kertas Samson itu yang bagaimana ya? Kertas Samson itu yang kertasnya kotak, kalau misalkan coklat, kalau misalkan jenengan
tahu tas handle untuk gift itu ya. Nah, itu bisa dipakai. Nah, jadi Maksudnya Bunda, kenapa kertas saya itu kayak kertas yang model-model kuno gitu bentuknya, warnanya Bunda? betul. Modelnya kuno banget. Warnanya kayak kertas zaman dahulu kala, warnanya yang gitu. Iya, betul. Karena apa? Karena saya menyesuaikan stok produk saya kan bahan bakunya dari serat alam. Nah, saya punya kertasnya, jadi saya satukan itu. Saya satukan itu, jadi gitu ya, Bu? betul. Biar terkesan etnik karena memang sudah etnik, jadi biar lebih etnik lagi, gitu ya? Iya, siap, Bun. Oke, siap. Kita sekarang kita mau buat badan dulu. Oke, lem. Tadi ada yang nanya lem ya, teman-teman. Lemnya boleh pakai lem apa saja. Kalau yang saya pakai ini ada lem fok. Boleh pakai lem fok, boleh pakai lem Raja Wali, boleh pakai lem kertas. Kenapa, teman-teman? Saya pakai lem Raja Wali atau lem fok karena lebih murah. Kalau kita pakai beli lem fok, betul. Yang tanya kertas Samson yang berwarna coklat seperti amplop itu, ya betul. Karena lem Raja Wali atau lem fok itu lebih murah harganya. Ini hanya sekitar 18.000. Dapatnya hampir 1 kilo. Nah, seperti ini bungkusnya. Oh, yang merek Raja Wali ya, Bun? Boleh. Sama, lem fok Raja Wali itu sama. Nah, tinggal pilih aja mau yang harganya yang murah mana, gitu ya. Dan sesuai dengan stok yang ada di toko. Kalau video yang dimatikan dong, nggak kelihatan bukaitnya. Oke, siap. Teman-teman, karena ada permintaan, biar fokus wajahnya saya yang tampil semuanya. Untuk yang lainnya di mute dulu ya, videonya. Oke. Sama suaranya juga ya. Nah, yang saya memakai lem ini boleh tidak apa-apa, lem kertas, tetapi kalau kita akan berproduksi banyak, kita nanti mahal di biaya produksinya. Jadi lebih baik pakai lem putih aja, lem Raja Wali atau lem fok karena lebih murah. Kalau kita produksi banyak, itu kita bisa berhemat di biaya produk dan akhirnya keuntungan kita bisa lebih besar lagi dan lebih tinggi lagi dan bisa bersaing dengan produknya teman-teman yang lainnya. Cutter sudah biasa. Langsung saja ada isolasi kertasnya seperti ini. Isolasi kertas. Saya siapkan juga double tip. Ini karena kalau kita pakai mika, kita pakai double tip. Baik, kalau tidak ada double tip, boleh nggak pakai yang lainnya? Boleh pakai lem tembak, itu boleh. Lem uhu juga boleh, silakan. Tapi kalau pakai lem fok, lem putih, saya tidak sarankan karena lama sekali keringnya, ya. Yang praktis aja, kalau kita orderannya bisa ratusan gift box, wah kan lumayan kerja keras itu nanti menunggu keringnya. Pita kondisional. Jadi sesuaikan dengan produknya teman-teman, sesuaikan dengan seleranya, pitanya mau dibuat seperti apa. Jangan lupa gunting dan juga cutter, ya. Oke. Kita mulai, teman-teman. Ukurannya untuk badan adalah mohon untuk di-mute semuanya biar saya mulai fokus ke gambar. Ininya di-mute ya, sound-nya sama videonya kalau bisa. Biar konsentrasi ke saya dulu. Jadi kartonnya seperti ini sudah saya ukur dan sudah saya potong karena terbatasnya waktu yang kita lakukan hari ini. Ini sudah saya beri potongan. Teman-teman kan sudah saya saya sudah berikan materi yang sudah saya berikan di grup di WhatsApp, itu bisa dipelajari dengan ukurannya yang seperti ini. Panjangnya ini 19, lebarnya itu adalah 13. Jadi 19 dan 13. Ya. Terus pinggirnya ini 3 cm, 3 cm semuanya dipotong semuanya. 3 cm, 3 cm. Itu harus wajib sama. Kalau di sini 3 cm, di sini juga harus 3 cm.
biar pada waktu kita melipat seperti ini posisinya sama, ya. Kalau misalkan lebih setengah senti pun tidak boleh, harus sama, wajib. Kalau di sini 3 ya 3, kalau di sini 4 ya 4, kalau di sini 10 ya 10. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan produknya teman-teman bisa masuk seperti apa, atau sesuai dengan permintaan daripada konsumen teman-teman semuanya. Sesuai dengan orderan, sesuai dengan custom, ya. Oke, bila sudah diukur semuanya, kan sudah 3 semua, akhirnya kalau sudah di kotak seperti ini, yang ini adalah lebarnya ukuran 10 cm, setelah dikurangi 3, yang di sini adalah 16 cm. Oke ya, sudah clear ya. Nah, ini sudah saya potong. Kalau sudah dipotong seperti ini, boleh pakai gunting. Kalau pakai gunting yang besar ini boleh teman-teman, tetapi resikonya terkadang itu tidak lurus di sini. Jadi saya sarankan teman-teman membantunya bisa bantu pakai cutter. Bila sudah terpotong seperti ini, teman-teman, nanti akan harus dipotong untuk di sini, untuk bisa dibantu melipatnya, itu harus dipotong tapi di cutter tetapi tidak putus. Saya kasih contohnya ya, sambil lalu saya turunkan dulu alat dan bahan saya. Sambil lalu saya siapkan bahannya semuanya. Saya turunkan terlebih dahulu. Oke. Penggarisnya teman-teman kalau bisa, teman-teman kalau beli penggarisnya yang penggaris besi ya. Kalau bisa penggarisnya besi. Kenapa? Kalau kita pakai penggaris yang bukan besi, yang plastik seperti ini, nanti rawan terkena pada waktu kita mengcutter. Jadi pada waktu kita mengcutter pakai yang penggaris besi ini aman. Jadi tidak akan terpotong ininya karena bahannya penggarisnya dari besi. Kalau teman-teman pakai yang penggaris yang bahan bakunya dari plastik seperti ini akan tidak terpotong. Terkadang dengan tajamnya cutter itu akan terpotong dan akan mengganggu selanjutnya prosesnya teman-teman tidak akan lurus lagi hasil produknya, gitu ya. Oke. Sambil lalu saya kerjakan. Saya sambil menyiapkan. Oke. Sip. Ini adalah yang ukuran tutup tadi. Saya akan dekatkan. Kelihatankah teman-teman? Kelihatan? Meja saya ini kelihatan? Mantu, oh. Kelihatan, Bun. Kelihatan dengan jelas, Bunda. Kelihatan. Kelihatan Bunda. Oke, terima kasih. Siap. Oke. Sudah diukur tadi dengan ukuran 19 dan ukuran 16. Oke. Yang kita potong masing-masing adalah 3, 3, 3, 3. Agar bisa dilipat, teman-teman harus memotong di cutter tapi tidak putus. Yang di ukuran 33 tadi. Di cutter, silahkan di cutter semuanya. Tapi jangan sampai putus. Ini hanya sebagai alat bantu untuk kita melipat karton yang tebal ini. Oke. Kita sekarang buat badannya dulu ya. Untuk cutter teman-teman boleh sesuai dengan ini ya. Kesenangannya mau pakai cutter yang kecil, mau pakai cutter yang besar, yang penting adalah tajam. Kalau sudah di sini sudah tumpul, tidak tajam, teman-teman bisa memotong karena di sini sudah ada sekat-sekatnya, jadi bisa dipotong. Karena yang banyak kita fungsikan adalah ujung daripada cutter, karena lebih mudah kita mengerjakannya dan lebih cepat karena lebih tajam, ya. Ini sudah saya cutter masing-masing
daripada pinggirnya tadi karena sudah di cutter, tapi jangan sampai putus. Misalkan putus gimana Mbak Faik? Misalkan putus tidak apa-apa, bukan berarti gagal, tetap bisa digunakan dan dimanfaatkan. Teman-teman bisa memakai alat bantu, kalau misalkan putus ya, pakai kertas lapisan kertas, boleh pakai kertas koran, boleh pakai kertas apa aja. Itu kalau misalkan putus, itu bisa dilapisi sama kertas terlebih dahulu dibantu. Kalau misalkan tidak ada kertas, boleh pakai isolasi. Boleh pakai isolasi kertasnya tadi. Ini wajib ya, isolasi kertas wajib. Karena apa? Isolasi kertas adalah membantu kita untuk membentuk dari box ini, dan agar pada waktu kita memberikan lem, itu akan menempel sempurna kepada lapisan luar kertas luarnya. Jadi kita pakai isolasinya yang berbahan baku kertas seperti ini. Kalau misalkan ini sudah kadung semangatnya ya, mengcutter ya, sampai putus gitu, boleh dibantu pakai isolasi seperti ini, isolasi kertas, tinggal jenengan potong aja. Untuk yang putus tadi boleh disambung begini ya. Kalau putus semua ya tinggal aja isolasinya kasih yang banyak sesuai dengan ukuran. Jadi jangan khawatir, jadi bukan itu gagal, bukan berarti itu produknya gagal. Masih bisa, karena nanti kan akan ada lapisan lagi di sini yang akan menutupi itu. Oke? Bila sudah bagian badan, kita mulai proses membuat lapisan kertas yang di kertas Samsonnya tadi. Kertas Samson untuk ukuran gramnya sesuai dengan selera. Teman-teman boleh yang 3 gram, boleh 4 gram, boleh silahkan. Karena banyak macamnya. Jadi kertas itu banyak sekali macamnya. Ada kertas linen, ada kertas impor juga. Itu banyak sekali. Jadi tinggal kita bagaimana mengkreasikan dan menginovasikan aja. Oke, sekarang kita akan mengerjakan bagian dalam dulu. Tadi kan kita sudah sampaikan bahwa yang dilem adalah bagian dalamnya dulu. Jadi teman-teman silahkan diukur. Langsung aja diplat. Kalau kita ngukur pakai penggaris nanti kelamaan. Jadi ini bisa jadikan master. Kalau teman-teman nanti kalau sudah punya orderan dan banyak, minimal kalau ada orderannya 5 buat 6. Kalau ukurannya berbeda yang tidak punya ya, 6-nya itu satunya itu dijadikan master. Jadi disimpan. Kalau memang ada orderan lagi, jenengan langsung tinggal garap, tinggal ngeblat aja. Jadi ini jadikan mold, jadikan blat. Jadi tinggal diblat aja. Di kartonnya atau diblat di mikanya atau diblat di kertas lapisan luarnya. Oke, untuk bagian dalam ukurannya semuanya pas. Untuk bagiannya semuanya pas. Jadi tidak ada sisa lebihnya. Dan bagian samping kanan kiri bawahnya ini juga dibuang semuanya. Oke. Sekarang saya akan blat aja. Boleh pakai pensil, boleh pakai bolpen, sesuai selera, sesuai yang dipunyai di rumah. Oke. Ya. Oke. Pada waktu teman-teman mengeblat moldnya ini ya, kartonnya ini, jangan lupa dilihat dulu kertasnya. Karena kertas bagian dalam dan luar itu berbeda. Kalau bagian dalam biasanya agak sedikit kasar, kalau yang bagian luar ini biasanya lebih halus dan mengkilat. Jadi yang dikasih bolpen, yang dikasih pensil, dikasih blat ini adalah yang bagian dalam. Karena nanti yang tidak terlihatan karena kena lemnya kan kelihatan. Ini adalah sebagai alat bantu kita ngeblatnya untuk kita mudah mengguntingnya dan ngepaskan di boxnya. Itu ya. Oke, itu adalah untuk kertas lapis bagian dalam, jadi posisinya pas semuanya. Pas semuanya ya. Sekarang yang bagian luar. Bagian luar kita ngeblat di sebelahnya. Diusahakan teman-teman agar kita bisa berhemat bahan baku. Mulailah teman-teman mengerjakan dari pojok kanan atau pojok kiri atau pojok atas. Ya. Jadi karena kita sebagai pengusaha juga harus berhemat, juga siapa tahu nanti bahan baku sisa daripada
yang di atas ini, kertas yang lainnya yang tidak terpakai ini masih akan bisa terpakai lagi kalau kita buatnya boxnya yang lebih kecil ukurannya. Jadi kita bisa berhemat di bahan baku, tapi kita dapat keuntungan dari bahan baku yang kita sudah punya. Jadi kita pada waktu membuat semuanya ya, apapun itu, apakah di kartonnya, apa di lapisannya, itu silakan teman-teman mulainya bisa dimulai dari pojok. Gitu ya. Nah, sekarang untuk bagian lapisan luarnya, teman-teman, diblat sama seperti yang tadi, tetapi ada sisanya. Sisanya di kanan kirinya ini ada diberi sisa. Kalau saya di sini kasih 1,5. Misalkan 2,5 boleh, asalkan tidak lebih daripada 3. Karena kan ketebalan dari karton ini tingginya kan kita 3 cm. Jadi lapisan luarnya kalau dilipat ke dalam itu jangan sampai lebih daripada 3, 1,5 atau 2 atau 2,5. Jadi nanti dilipatnya akan tetap rapi yang ada di sini ya. Kalau yang saya buat adalah 1,5. Oke, sekarang kita blat, kita ukur 1,5. Kita ukur 1,5. Kita ukur juga 1,5 semuanya. Bila sudah 1,5 semuanya, ya, silakan agak kiri, Bu. Agak kiri ya, agak ke kiri. Oke, siap. Kiri gambarnya. Ke sini, Tanganin terus lagi. Ke sini. Lagi. Kiri lagi. Ya, oke. Oke, sudah? Oke, ya, oke. siap. Jadi di sini 1,5 cm, 1,5 ya. Kalau sudah 1,5 cm semuanya, oke, seperti ini ya, kelihatan kan? Ya. Jadi untuk mudahnya teman-teman ini boleh diblat lagi ya. Diblat lagi sesuai dengan ukuran kartonnya. Kalau sudah dari yang 1,5, jadi saya ngepasin tadi 1,5-nya, jadi sudah tidak harus menggaris lagi di sisi kanan dan di sisi bawahnya, tinggal yang di atas aja kita tinggal garis. Oke, sudah 1,5. Kalau sudah siap seperti ini, sudah jadi seperti ini untuk lapisan dalamnya dan untuk lapisan luarnya, sekarang kita gunting. Kita gunting dua-duanya. Oke, ini lapisan luarnya. Nah, ini adalah lapisan dalamnya. Sekarang kita proses untuk, nah ini sisa masih bisa dipakai, bisa disimpan, jadi bisa nanti untuk ukuran yang lebih kecil. Untuk kita kerjakan lapisan dalam terlebih dahulu. Lapisan dalamnya jadinya kan seperti ini. Jadi kita ambil kanan kirinya, ini kita ambil semuanya. Yang ukuran 3 cm tadi kita ambil semuanya.
Kenyo, tolong Mbak Kenyo Puspitari ini matiin videonya, di mute dulu. Oke. Silakan. Ya. Bagian dalamnya kita sudah selesai. Bagian luarnya kita juga sudah. Sekarang kita sudah mulai ke proses untuk mengelem. Kita siapkan lemnya. Oke. Saya ambil dulu yang tadi. Oke. Lemnya teman-teman juga dibutuhkan sisa dari kepada karton. Pada waktu kita buat tutupnya yang lubang itu, ada sisa karton tuh, itu bisa dipakai. Jadi pada waktu kita mengelemkan begini, itu membantu kita untuk agar tidak ada udara yang ada di dalamnya. Boleh pakai karton yang tebal atau boleh pakai penggaris juga tidak apa-apa. Ya, itu untuk menghilangkan udara yang ada di dalamnya dan untuk mempercepat keringnya juga. Kalau ini lebih cepat, boleh seperti ini. Jadi, silakan dilem ya. Lemnya bagian tengahnya terlebih dahulu. Baru kita ke pinggirnya. Boleh pakai ini, boleh pakai kuas, sesuai dengan teman-teman aja. Enaknya seperti apa pekerjaannya. Kalau bisa rata, tapi jangan terlalu tebal. Ya. Kenapa jangan terlalu tebal? Karena nanti biar tidak ada belenduk-belenduke, terus terlalu basah di kertas, akhirnya kertasnya bisa ada meliuk-meliuknya. Jadi ada gelombang-gelombangnya. Lapisan dalamnya diperlihatkan, ini adalah yang tadi ada tulisannya, ada tulisan pensil yang bagian di luar. Silahkan dipaskan. Biar ngepas, enaknya gini. Taruh lapisan luarnya, lapisan kartonnya ditempelkan. Jadi ngepres. Sudah, silahkan teman-teman bisa dihaluskan. Haluskan pakai penggaris, boleh. Pakai sisa karton tadi juga boleh. Fungsinya untuk rapi, rata, dan gelembung-gelembung udara yang ada di karton tadi dengan lem tadi itu bisa rata, bisa rapi. Oke. Jadinya seperti ini. Jadi tetap bisa dilipat. Selanjutnya, pada waktu kita akan melipat, dibeginikan dulu teman-teman. Nah, biar bisa menjadi rapi. Oke. Nah, bila sudah, silakan ambil isolasi kertasnya, karena kita akan merapatkan yang ini di samping-samping kanan kirinya semuanya agar bisa menjadi, dan kita pakai isolasi untuk menempelkan lapisan luarnya. Saya siapkan dulu isolasinya.
Sudah siap. Jadi kita, nah pada waktu merekatkan seperti ini teman-teman, posisinya adalah boleh ditumpukkan di atasnya seperti ini, biar di dalamnya bisa menjadi rapi. Silakan ditempelin isolasi kertasnya. Isolasi kertasnya bisa ditempelkan di semua sisi-sisinya. Oke. Oke. Oke, sudah. Sekarang kita lapisi bagian luarnya dengan ukuran kertas yang lapisan luar. Kita mulai lem lagi. Lemnya kita mulai dari sisi yang bawah terlebih dahulu. Kenapa yang bagian bawah dulu? Biar kita memudahkan menempelkan dan sisi kanan kirinya nanti bisa ditata. Jadi pada waktu ada kesalahan kita menaruh di lapisan kertas luarnya, itu pada waktu ada salah masih bisa kita ambil. Jadi karena tidak ada lem dulu yang di pinggirnya. Oke. Kita tempelkan. Di bagian tengah-tengahnya. Oke. Tempelkan bagian tengah dan jangan lupa oke, biar rata. Biar tidak ada gelembung-gelembung udara yang ada di dalamnya dan menjadi rata. Oke. Nah, kalau sudah menjadi seperti ini, teman-teman, silahkan digunting sisi-sisinya. Kan ini jadinya seperti ini nanti. Kan harus dilipat begini semuanya kan? Dilipat gini semuanya. Ambil sisinya sini dulu terlebih dahulu. Satu aja, satu-satu. Jadi tidak semua. Tidak seperti pada waktu lapisan dalam ya. Jadi digunting aja. Sisi-sisinya ini. Jadi ini aja digunting. Ini digunting, ini digunting. Yang ini juga. Kenapa kita tadi ngeblat? Biar pada waktu menggunting kita mudah. Jadi sudah ada belatan, ada pensilnya tadi. Nah, jadi nanti akan seperti ini. Seperti ini. Nah, untuk yang sisi di pinggirnya sini, nanti kita tidak akan pasang semuanya, tapi kita potong. Nah, kita potong bisa menjadi segitiga begini. Menjadi segitiga begini. Oke. Agar pada waktu kita mengelemnya, sisinya tetap rapi dan tidak terlihat, tidak seperti yang bagian dalam tadi, ya kan? Oke, sekarang saya potong terlebih dahulu sisi-sisinya. Boleh segitiga, boleh seperti ini juga boleh. Saya kasih contoh yang lainnya. Nah, seperti ini juga boleh. Jadi seperti ini juga boleh. Seperti ini boleh, seperti ini boleh. Sesuai dengan selera dan sesuai dengan kerapian teman-teman. Nanti kita bisa bandingkan lebih rapi yang mana. Jadinya seperti ini. Ya. Oke. Habis itu kita sudah mulai ngelem sisi pinggirnya. Mana dulu yang dilem? Yang dilem adalah yang sisi ini dulu.
yang ada tutupnya ini, sisi ini dulu yang dilem ya. Kenapa? Karena yang akan kita masukkan ke sisi pin dulu di dalamnya. Baru yang di sisi ini nanti yang kita lem. Itu ya. Oke, sekarang kita lem. Kita lem satu sisi sini boleh, di sini saja juga boleh, tidak apa-apa, sesuai dengan kekuatannya aja, silahkan. Yang penting rapi. Yang di sini juga. Oke, mari kita tempelkan. Jangan lupa bagian pojok-pojoknya dicubitin. Nah, karena nanti mau kita gunting. Oke. Selanjutnya baru yang bagian sisi kanan dan yang bagian sisi kirinya. Misalkan yang di sini mau dibuang juga boleh, teman-teman, itu bisa. Misalkan dibiarkan enggak apa-apa. Kalau dibuang itu juga enggak apa-apa. Kalau misalkan ada sisa yang seperti ini, itu boleh nanti dirapikan. Bisa dirapikan. Atau bisa dibuang. Jadi boleh, silahkan. Yang ini saya kasih contoh ya. Itu bisa diambil. Nah, nanti sesuai dengan ininya teman-teman aja ya. Jadi semakin lama nanti teman-teman kalau banyak praktek nanti akan semakin tahu ininya. Jadi bisa diambil, bisa tidak diambil. Boleh, silahkan. Oke. Kasih lem lagi. Bila sudah rapi seperti ini, ya. Untuk yang pojoknya semuanya ini teman-teman boleh silahkan digunting untuk kita bisa memudahkan melipatnya. Biar mudah melipatnya, ini digunting pojok-pojoknya. Nah, tadi biar kelihatan rapi, jadi tinggal dirapiin aja. Ada yang kurang? Oke. Nah, untuk yang pada waktu seperti ini ngelemnya, teman-teman yang dilem adalah bagian yang ininya. Bagian yang ini aja.
Yang bagian yang di sini aja, yang dilem. Semuanya diratakan biar memudahkan kita nanti untuk melipatnya. Memudahkan kita untuk melipat begini. Melipatnya. Jadi tetap terlihat rapi. Bagian sini juga. Ya. Baru kita melipatnya. Pada waktu kita ngerjakan tutup juga sama nanti teman-teman. Sama seperti bagian dalam ini. Nah, tinggal dirapikan aja bila ada sisa-sisa potongan kita tadi. Karena pada waktu kita menghaluskan ini, kalau bisa dalam keadaan masih basah, biar biar menjadi rapi. Jadi pojok-pojoknya yang di sini itu sambil ditekan. Jadi sambil kita tekan sama kertas, bantuan kertas, biar jadi memojok gitu. Oke. Bagian dalamnya kita sudah selesai. Sekarang kita bagian tutupnya, karena waktunya sudah mulai bergerak cepat. Tutupnya sudah saya siapkan kartonnya dengan ukuran yang tadi teman-teman. Sudah, tapi nanti tiba-tiba hilang gambarnya. Oh ya. Oke. Ya, tutupnya saya langsung praktekin aja yang ada lubangnya. Nah, ini eksklusifnya ya. Ukurannya sama seperti yang bagian dalam tadi. Nah, jadi kita ngeblat untuk posisi bagian dalam tutupnya dengan ukuran yang sama. Ini kan bagian dalamnya nih, dalam tutupnya dengan ukuran yang sama. Nah, ukuran tutup tadi berapa ukurannya? Oke. Ukuran tutup adalah ini 13,5, 17,5. Kalau diambil dua-dua ya. Kalau tidak ada diambil sisinya full, panjangnya adalah 17,5. Nah, jadi harus ada sisa ditambahin setengah senti biar bisa ditutupkan di badannya. Untuk yang lebarnya 14,5. Kalau diambil dua semua pojoknya, jadi tinggal di sini 10,5, terus di sininya tinggal 14,5. Oke. 13,5. Siap. Ya, jadinya setelah dipotong tengahnya, jangan lupa ininya juga dua-dua. Ini juga dua-dua. Jadi di sini juga dua. Ini dua, ini dua, ini dua. Misalkan ini bukan dua, boleh Mbak Baik? Boleh. Boleh. Misalkan 3, boleh. Jadi nanti lubangnya lebih kecil. Misalkan punya mikanya kecil, nggak terlalu besar. Jadi sesuaikan dengan bahan yang kita punya. Sesuai dengan bahan kita punya. Biar kita tidak membuang bahan yang kita punya. Jadi bisa dikecilkan boleh, dibesarkan boleh, sesuai dengan bahan yang kita punya. Nah, untuk tutupnya, karena ini tadi tebalnya 3 badannya, kalau yang ini tebalnya 2, biar bisa membedakan mana yang tutup, mana yang badan. Nah, jadi ini bisa dijadikan mold, bisa disimpan pada waktu nanti kita ada orderan, jadi tinggal enak. Tinggal langsung ngeblat. Misalkan ada orderan, orang nanya, Mbak punya ukuran berapa saja boxnya? Meskipun samaan boxnya belum ready, tapi kan cetakannya sudah ready. Tinggal sampean aja, jangan lupa dikasih tulisan kayak gini. Biar bisa mengingat. Misalkan nanti ada orang yang tanya, tinggal diketik aja di WhatsApp-nya. Panjangnya sekian, lebarnya sekian, tinggi boxnya sekian. Nah, kalau kok boxnya ini lebih tinggi lagi, boleh. Tinggal teman-teman sesuaikan seperti apa. Nah, untuk lapisan dalamnya sama seperti tadi, harus ngepres. Nah, posisinya press. Untuk lapisan dalamnya seperti ini, dan juga lubangnya juga pas.
Untuk lapisan yang luarnya sama seperti ini, tapi lubangnya agak sedikit kecil. Karena apa? Karena fungsinya nanti untuk melipat. Nah, ini bagian luar nih. Taruh di luar sini. Jadinya nanti seperti ini. Nah, sisanya yang tadi, sisa yang kecil tadi disisain. Terserah berapa sentinya, sesuai dengan ukuran. Yang penting nanti bisa dibantu untuk melipat, untuk menutupi kartonnya tidak akan kelihatan. Itu ya. Oke, langsung saja. Kalau ada yang bertanya, boleh nanti sambil lalu ya. Tapi nanti videonya saya nggak kelihatan. Sebentar. Nanti ada season tanya jawabnya. Oh ya, lupa saya. Ini juga sama ya, di cutter, tapi kan nggak putus. Di cutter nggak putus untuk kita bisa membantu. Sama persis seperti tadi caranya. Nah, di cutter biar tidak putus. Oke. Sepertinya yang di sini kurang. Di cutter biar tidak putus. Hanya sebagai pembantu untuk memudahkan kita melipat karton tebalnya. Oke. Kita coba. Kalau sudah bagus, sudah nyaman, boleh dilanjut. Yang di sini kurang. Jadi ukuran badan dan ukuran tutup itu dibedakan ya. Jadi lebih pendek daripada tinggi tutupnya daripada tinggi yang badannya. Oke, sudah. Sekarang kita lapisi bagian dalamnya. Caranya sama seperti pada waktu kita mengerjakan bagian badan tadi. Sama persis. Hanya saja di sini bedanya ada lubangnya. Lubangnya adalah fungsinya biar produk kita kelihatan. Jadi misalkan jenengan mau buat hantaran, buat di dalamnya ada isi macam-macam, boleh isi kue, boleh isi kain batik. Untuk teman-teman yang produknya fashion nih, yang produknya batik, buat box sendiri. Jadi batiknya harganya sudah ratusan ribu. Jadi harus menghargai harga produknya itu. Dikasih dengan box yang cantik. Jangan hanya plastik aja. Jadi nilai batiknya bisa meningkat. Oke, sudah? Caranya yang bagian lem, yang kasar, yang halus bagian di luar, kita blat aja. Dipaskan. Nah, sudah pas. Nah, kalau misalkan ada sisa-sisa seperti ini, daripada nanti mengganggu, kita bisa potong. Biar rapi. Potong. Oke. Di sini masih ada, kita bisa potong aja langsung. Biar pada waktu kita bantu melipatnya lebih pas. Jadi tidak ada yang muncul kertasnya. Jadi bisa lebih rapi. Bantu melipat. Oke, sudah selesai. Sekarang kita beri isolasi.
kita siapkan. Oke. Langsung kita buat tempat isolasinya biar enak pada waktu pegang, tinggal masang. Karena ini posisinya kecil. Kita pasang seperti tadi. Ya, boleh ditumpukan begini. Boleh ditumpukan begini. Pasang isolasinya. Isolasinya. Oke, sudah terpasang keempat-empatnya. Kita sudah mulai mengerjakan lem bagian luarnya. Sebelumnya kita siapin dulu. Nah, untuk ini pinggir-pinggirnya kita harus siapin cutter dulu. Kita cutter ya, yang tengah-tengahnya ini biar menjadi seperti ini. Kita mulai kasih lem dulu bagian-bagiannya. Bagian tutup yang atas ya, yang dikasih lem terlebih dahulu. Yang rata lemnya. Nah, sudah rata seperti ini, kita paskan. Karena tadi sudah ada bantuan garis, jadi lebih memudahkan kita pada waktu ngepaskannya. Pojok, pojok, ketemu pojok, ketemu pojok, ketemu pojok ya. Dan yang ini nanti untuk yang bagian dalamnya. Nah, sekarang kita tekan dulu. Nah, sekarang kita lapisi. Sama tadi ya, masih ada selisihnya. Nah, nanti kita akan gunting dulu ya. Boleh dilipat dulu, boleh teman-teman, baru kita gunting, boleh. Langsung digunting juga boleh. Nah, sekarang saya kasih contoh untuk teman-teman kalau kita akan mengelem dulu. Jadi baru kita gunting ya. Oke, jadi bisa juga. Jadi banyak caranya. Tapi ngelemnya tidak sampai sini dulu ya. Ngelemnya tidak sampai sini dulu. Di sininya dulu aja. Di badannya dulu. Di badannya di sisinya aja, sisi tutupnya aja. Di sisi tutupnya aja ya. Kalau kita belum motong sampingnya. Jadi ini saya kasih cara yang berbeda dengan yang tadi, tapi sama. Oke. Seperti ini. Nah, oke. Caranya dulu. Jadi yang kanan sama kiri. Boleh. Nah. Oke. Bisa kita ambil digunting sisinya. Boleh di sisi sini, boleh di sisi sini. Tinggal mau pilih yang mana. Oke, seperti tadi misalkan sisi yang di sini. Silakan di sisi sini. Tapi saya sarankan di sisi sininya. Karena biar pas lurus dengan kotaknya. Ya, di sisi sininya aja ya, biar lurus sama pas kotaknya. Kalau di sisi ini kita ngikutin garis, kadang nanti ada sisa lebih kertasnya. Jadi ngikutin kartonnya biar ngepras. Oke. Oke.
ini kurang kanan. Ini ya. Nah, yang ini kurang ke bawah. Ini ya. Oke. Jadi kita guntingin ikutin sisi kartonnya aja. Jadi saya saranin ikutin kartonnya, jangan ikutin garisnya ya. Nanti bisa jadi nggak lurus. Ikutin kartonnya aja. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Yang ini juga sama. Jadi sisinya aja ya. Yang di sini jangan kasih lem. Ininya aja. Kalau yang caranya yang seperti ini. Nanti teman-teman tinggal dicoba aja, nanti paling cepat yang mana caranya. Jadi itu pilih, silakan dipilih yang paling cepat menurut teman-teman. Dan yang itu bisa lebih rapi lagi. Ya. Sama seperti tadi. Oke. Sudah seperti ini. Jadi kita garap yang bagian ini untuk seperti ini nanti. Nah, nanti kan masih ada lem sisanya tuh. Nah, nanti ini yang akan dimasukkan ya. Saya kasih cara yang lain lagi. Nah, yang tadi kan segitiga tuh. Yang sekarang kita pakai yang ambil pinggir-pinggirnya dengan yang kotak seperti ini. Ambil sedikit aja. Hanya untuk membantu menutupi sisi pinggir-pinggirnya ini aja. Nah, oke. Ada sisinya. Oke, saya buka dulu sebentar untuk memasukkannya. Oke, sudah masuk ya. Teman-teman di sini nanti jangan terlalu banyak lemnya ya, biar bisa memasukkannya sisi kertasnya. Nah, oke. Saya ambil sedikit, biar bisa masuk. Oke. Ini juga saya ambil yang ini, diambil sedikit aja, segitiga begini, biar nggak ngedebel. Ini cara yang berbeda, tetapi hasilnya nanti juga sama. Ya. Terus yang lemnya masih kurang, kita tambahin biar jadikan rapi begini. Jangan khawatir misalkan di sini ada lem putihnya, jangan khawatir nanti lemnya akan menjadi bening ya. Karena kita pakai lemnya yang lem fok atau Raja Wali, nanti jadinya kalau sudah kering akan menjadi bening. Oke. Teman-teman, misalkan nanti pada waktu ngelemnya barengan itu boleh. Jadi sebelum sesudah digunting semuanya, digunting pinggir-pinggirnya semuanya, terus diambil sedikit-sedikit tadi pojok-pojoknya, baru diproses lem itu kayaknya lebih cepat ya teman-teman. Jadi nggak pakai ambil di sisi-sisi kanan kirinya. Seperti tadi, digunting ujungnya. Ya. Kita beri lem lagi. Untuk yang dilem adalah yang sisi lipatan ya, yang sisi lipatannya. Yang dikasih lem adalah sisi lipatannya.
yang akan dilipat nanti yang dikasih lem. Nanti saya kasih contoh beberapa box dan fungsinya juga. Macam-macam contoh box. Silakan dilipat. Dilipat juga. Dilipat. Oke, biar rapi. Pojok-pojoknya kita tekan dan kita oke. Untuk tutupnya sekarang. Tutupnya ya. Karena ini kita kasih lem biar bisa ditutup. Yang dikasih lem adalah posisi yang di sininya. Oke. Bila ini sudah tertutup, nanti kita siapkan mikanya. Kalau nggak pakai ada mika seperti ini, teman-teman boleh. Jadi sama prosesnya sama seperti yang badan tadi. Jadi udah nggak pakai lubang-lubang lagi. Boleh juga, silahkan. Jadi ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Seperti ini. Kita siapkan mikanya. Oke, mika. Kita coba dulu. Udah jadi ya. Kita coba dulu. Sekarang kita ambil mikanya. Kita ambil mikanya untuk tutupnya. Nah, ini fungsinya kita lebih setengah senti biar bisa ditutup kayak gini. Kalau nggak ada sisa setengah sentinya, nggak bisa bakalan nih, nggak bisa bakalan ketutup. Oke, untuk mikanya kita pakai mika dibantu dengan double tip biar cepat. Ukurannya tinggal dipasin aja. Kita lihat jaraknya. Yang penting harus ada sisanya agar ada tempat untuk double tipnya. Kalau nggak pakai double tip, kita boleh pakai lem tembak, boleh pakai lem uhu, boleh. Kalau bisa yang bening, biar tetap terlihat rapi ya. Sekarang saya pasin dulu, baru saya gunting. Oke. Kita bantu cutter biar mudah cepat. Oke. Kita paskan lagi. Udah cukup masuk. Jadi sekarang kita kasih double tip. Belum kasih double tip, bersihin dulu mikanya. Kita ambil double tipnya. Sisi mana saja yang kasih double tip, boleh hanya sisi sini dan sini aja boleh, full juga boleh. Jadi sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Yang penting nempel dengan sempurna. Karena waktu sudah ini ya, jadi saya kasih double tipnya ini aja. Tapi teman-teman boleh pakai ini semuanya, boleh di double tipin. Oke.
double dip. Mikanya saya pakai mika yang 0,3 gram. Kalau misalkan ada sisa-sisa dari mika yang lainnya boleh, dari mika kue itu boleh, silakan. Jadi tinggal ditempelin aja di sisi dalamnya. Jadi sudah jadi deh. Nah, mau kita isi apa teman-teman? Mau diisi bros? Boleh. Nah, ini ada beberapa contoh produknya teman-teman. Nah, di sini dia produknya bros. Jadi boleh. Jadi, oke, saya pindah ya brosnya ya. Boleh dikasih informasi di dalamnya. Kalau misalkan sudah jadi seperti ini adalah merupakan brandednya teman-teman. Ini adalah bukan brandnya teman-teman. Biar kelihatan ini adalah milik siapa, ini produknya siapa. Ya. Oke, ukurannya saya paskan begini. Biar terlihat. Dan biar tidak bergeser. Oh, yes. Jadi mikanya kelihatan. Udah jadi teman-teman, gimana? Ya, bagus ya. Jadi kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, Kelihatan. gampang kan? Kelihatan gampang ya. Nah, ini ada beberapa contoh lainnya kalau misalkan ini ini pakai mika semuanya. Jadi teman-teman boleh pakai kertas kado. Nah, seperti ini. Seperti ini, kertas kado gampang mudah didapatkan ya, dengan ukuran yang sesuai, terus di atasnya pakai mika semuanya. Jadi bisa kelihatan semuanya produknya. Nah, misalkan, boleh, silakan yang mau bertanya. Umpama untuk badannya tingginya 10 cm atau Ya. lebih. Terus untuk tutupnya itu ke bawahnya itu berapa dari bawahnya itu ke atasnya itu berapa senti, Bu? Kalau bawah ke atasnya biar bagus, bawah ke atasnya jangan terlalu ini harus ada sisa. Jadi nek 10 cm. Bentar. Kalau 10 cm itu kan segini nih, 10 cm ya. 10 cm kan segini. Jadi tutupnya jangan 8 cm, terlalu jeruk, eman-eman kartone. Jadi kasih 3 aja. Ya 3 atau 2 cm setengah. Ya, itu cukup. Jadi tidak harus terlalu ke bawah. Emang kartone. Jadi, tapi hasilnya lebih cantik kalau sekitar 3 sentian, gitu ya. Nah, jadi tutupnya bisa lebih nih. Karena ini saya tadi memang badannya hanya 3 cm, jadi atasnya kita pakai 2 cm. Nah, jadinya seperti ini. Itu ya teman-teman. Saya kasih beberapa contoh. Jadi produk itu kita juga bisa kalau ada pesanan batik gitu ya. Jadi seperti ini saya mikanya belum pasang. Nah, sekarang kita bisa bayangkan kalau batiknya kita jualannya sudah batik tulis, batiknya bagus, harganya ratusan ribu. Bayangkan ya, kita menghargai produk kita harus menghargai, kita juga menghargai orang yang beli. Ini plastik boleh dicopot, boleh tetap ada, boleh silahkan. Nanti tinggal bisa aja dilipat di sini. Ini mikanya belum saya pasang karena waktu terbatas. Tadinya mau saya informasikan. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi nilai batiknya yang tadi harganya 150.000, ini teman-teman kalau sudah dikemas seperti ini bisa include-kan harga boxnya, itu teman-teman bisa malah harga batiknya pun juga ikut naik. Nah, kalau orang dikasih gift seperti ini, terus konsumen jenengan dikasih box seperti ini produknya, itu kan menghargai mereka. Kalau mereka merasa dihargai, mereka pasti beli ke teman-teman semuanya lagi. Itu ya. Sukses selalu ya teman-teman. Sip, ya Bu. Makasih. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Nah, kalau yang ini saya kasih contoh lapisannya tikar. Jadi bisa lebih eksklusif lagi. Kalau produk kerajinannya itu harganya sudah agak sedikit mahal, teman-teman ingin mengangkat nilai produk tersebut, boleh dilapisi tikar. Ya, boleh tikar, boleh pelepah pisang juga boleh. Nah ya, terus teman-teman,
Juga bisa. Jadi jenengan sudah terima jasa hantaran, sudah nerima souvenir. Jadi souvenir box ini bisa dijadikan untuk souvenirnya manten. Bayangkan kalau orang punya acara kemanten itu kan tidak hanya 10-20 orang ya, ratusan orang kan, tinggal dikalikan aja. Jadi bisa 100, bisa 200, bisa 500 box. Kan lumayan tuh besar teman-teman. Nah, kalau yang seperti ini bisa untuk hantaran. Kalau hantaran teman-teman untuk yang bawah sisi bawah ini lebih pendek aja, tapi mikanya yang lebih tinggi sesuaikan dengan isi di dalamnya. Ketinggian isi di dalamnya mau di seperti apa? Bentuknya seperti apa, untuk isi itu apa dulu. Jadi nanti disesuaikan. Atau jenengan sudah jualan box hantarannya, nanti orang yang akan mengisi hantarannya menyesuaikan boxnya jenengan itu boleh. Jadi tingginya hantarannya itu sama semuanya. Jadi boleh, silakan. Dan di sini bisa dikasih pita dengan produknya jenengan, bisa disablonkan. Kalau di sini ada produknya daun agel. Jadi ini juga jadikan ajang promosi. Akhirnya orang tahu, oh itu hantarannya bagus ya, boxnya bagus ya, oh belinya di daun agel. Jadi itu juga jadikan promosi. Itu ya teman-teman. Gimana? Sukses ya? Sip. Sip. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Biar lihat wajah saya lagi. Bunda. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Mohon dimaafkan bila ada salah kata, salah perbuatan, terus ada yang tidak memuaskan, mohon dimaafkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh WhatsApp di WA saya, menanyakan apapun itu boleh, nanti insya Allah saya jawab. Gitu ya, terima kasih semuanya. Sukses selalu ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Keno.